Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua di rumah? Semoga selalu sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu di pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dengan Ustazah Hira. Yuk kita berdoa sebelum belajar. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Kita lanjutkan. Teman-teman, terdapat aturan pembelajaran daring. Teman-teman pastikan duduk tegap agar mudah dan nyaman saat menerima informasi. Kemudian pastikan fokus ketika mendengarkan informasi materi yang sudah disampaikan. Lalu pastikan mengerjakan proyek. Tentunya pastikan bekerja tuntas hingga teman-teman mengetahui apakah proyekmu sudah masuk atau belum di Classroom. Nah, hari ini teman-teman akan belajar mengenai Rasul-Rasul Ulul Azmi. Terdapat pengertian Rasul Ulul Azmi. Apa itu Rasul? Rasul itu artinya adalah utusan, sedangkan Rasulullah artinya utusan Allah. Nah, siapa orang tersebut? Nah, yaitu adalah orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikan kepada orang lain atau umat manusia. Alasan Allah Subhanahu wa taala kenapa mengutus para rasul adalah untuk memberi kabar gembira dan memberikan peringatan. Nah, kabar gembiranya maksudnya itu menyampaikan janji-janji Allah kepada umat manusia sebagai orang yang menaati perintahnya. Nah, dan bagi mereka yang diberikan kenikmatan, kesenangan di dunia maupun di akhirat kelak. Nah, lalu Rasul yang memberi peringatan, apa maksudnya? Yaitu bagi mereka yang ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mereka yang akan mendapatkan balasan buruk, yaitu di neraka jahanam. Nah, Nabi dan Rasul adalah manusia biasa, sama halnya laki-laki yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, menerima wahyu sebagaimana manusia lainnya. Rasul pun hidup seperti kebanyakan manusia, yaitu dengan makan, minum, berjalan-jalan, nikah, punya anak, merasa sakit, susah, senang, semakin tua, kemudian mati. Jadi sifat-sifatnya sama, manusiawi, Nabi dan Rasul itu. Kita lanjutkan. Terdapat tugas dan sifat Rasulullah. Yang pertama itu bersifat tugas dan sifat Rasulullah. Yang pertama yaitu Rasul itu bersifat syidik. Syidik itu artinya jujur dan benar. Jadi seorang Rasul pasti selalu benar dalam perkataan dan perbuatan. Mustahil jika ternyata Rasulullah itu berkata dusta atau bohong. Kemudian kedua adalah amanah. Amanah ini dapat dipercaya. Jadi seorang Rasul itu mustahil ketika berkhianat. Pasti menyampaikan amanah Allah kepada kaumnya. Semua perkataan, perbuatan, tindakan Rasul semua benar, tidak boleh ingkar janji. Dan yang ketiga itu adalah bersifat tabligh, artinya menyampaikan. Jadi menjadi seorang Rasul harus menyampaikan pesan Allah kepada umat manusia walaupun terasa sulit atau dianggap membahayakan. Rasul itu tidak boleh menyembunyikan sesuatu yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Jadi sangat terbuka. Yang keempat, bersifat fatona. Artinya cerdas. Nah, pandai dan bijaksana. Seorang rasul harus pandai dan cerdas akalnya. Memiliki kekuatan berpikir tinggi, memiliki hati yang bersih atau akal budi yang tinggi. Nah, karena dengan sifat fatona ini dapat menyelesaikan tugas kerasulannya dengan baik. Itu 4 sifat Rasul Allah, teman-teman. Sidik, jujur, fatonah,
amanah dapat dipercaya, tabligh menyampaikan, dan fatonah yaitu cerdas. Kemudian materi selanjutnya. Nah, dari keempat sifat Rasul tersebut, mari kita teladani sifat-sifat Rasul itu dengan semampu kita saja. Mari kita biasakan hidup seperti contoh berikut ini. Contoh ya teman-teman, berbuat yang benar, patuhi segala perintah agama, ucapannya, tutur katanya, berperilaku yang baik, sopan santun. Kemudian jika dapat dipercaya, berarti teman-teman menyampaikan pesan atau amanah kepada siapapun sesuai dengan informasi. Karena jika sekali saja kita berbuat salah, selamanya orang lain bisa jadi tidak akan percaya kepada kita. Pesan-pesan kebaikan itu harus disampaikan kepada orang lain, mulailah dari diri sendiri, keluarga, kemudian kepada orang lainnya. Itu hidup itu harus cerdas, yaitu cerdas akal dan cerdas nurani. Artinya bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Jika ternyata buruk, contoh bermain game online, itu hal yang malah menghabiskan waktu kita, bahkan malah menjadikan kita semakin lalai misal terhadap sholat, maka itu hal yang tidak cerdas dilakukan. Kita lanjutkan berikutnya. Terdapat Rasul ulul azmi. Nah, ulul azmi ini artinya memiliki keteguhan atau tekad. Kalau disebut Rasul ulul azmi, maka artinya Rasul itu memiliki keteguhan atau tekad. Para Rasul ulul azmi memiliki keteguhan ya, tekad, ketabahan, kesabaran yang kuat, serta teguh dalam menjalankan perintah Allah, menjalankan tugasnya, yaitu menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salah satunya adalah yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu mengajak kepada manusia agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melarang memperhambakan diri kepada selain Allah. Nah, tetapi saat itu di masanya Nabi Nuh alaihissalam, manusia mengacuhkan seruannya. Nah, seruan Nabi Nuh alaihissalam, alhamdulillahnya setelah itu disambut dengan cemooh dan ejekan. Jadi tidak serta-merta disambut langsung diterima gitu, tapi seruan Nabi Nuh alaihissalam itu disambut dengan cemooh, ejekan. Kurang lebih selama 950 tahun Nabi Nuh alaihissalam itu menyiarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi umatnya tetap saja ingkar, termasuk anaknya sendiri yang bernama Kan'an. Akhirnya Tuhan menurunkan kepada manusia siksaan berupa banjir yang besar. Itu zaman Nabi Nuh alaihissalam ya. Nah, hanya sedikit orang yang selamat dari banjir tersebut. Nah, dan mereka yang selamat adalah para pengikut Nuh alaihissalam. Kemudian selain Nabi Nuh alaihissalam ada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini hidup pada zaman kerajaan Namrud yang zalim ya, musyrik dan kufur. Nah, Nabi Ibrahim itu mengajak Raja Namrud dan kaumnya itu agar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ia ajak agar mereka meninggalkan kebiasaannya dalam menyembah berhala. Karena ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah, maka doanya dikabulkan. Alhamdulillah, diikuti seruan tersebut. Nah, banyak kisah dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun di sini saya jelaskan secara singkat saja informasinya. Dan yang ketiga itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Itu adalah putra Imran. Nah, keturunan Bani Israel. Ia hidup pada masa Raja Fir'aun yang sangat zalim, mengaku dirinya Tuhan. Nabi Musa itu lahir pada tahun di mana Fir'aun memberikan
Fir'aun itu memberikan informasi kepada umatnya bahwa tahun itu setiap anak kelahiran laki-laki akan dimusnahkan. Namun itu tidak terjadi kepada Nabi Musa. Kemudian ibundanya Nabi Musa menghanyutkan Nabi Musa, yang sampai akhirnya Nabi Musa sampai pada kerajaan Fir'aun. Kemudian diangkatlah oleh istrinya Fir'aun, Nabi Musa, dan tidak disangka itu adalah seorang anak laki-laki. Nah, Nabi Musa itu, teman-teman, terus saja menyebarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Bani Israel. Nabi Musa selalu berdoa, ya Allah, mohon bantuannya. Akhirnya diberilah Harun saudaranya yang membantu dakwahnya. Nabi Musa alaihissalam dikabulkan doanya oleh Allah, maka Harun alaihissalam diangkat menjadi Rasul Allah. Setelah Nabi Musa, yang terakhir ulul azmi, Rasul ulul azmi, yaitu adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa adalah putra Maryam. Nah, dengan kekuasaan Allah beliau dilahirkan tanpa dengan perantara ibu saja. Itu keajaiban bahwa seorang anak dilahirkan tanpa laki-laki, tanpa suami. Itu atas kekuasaan dan atas izin Allah. Nabi Isa alaihissalam dilahirkan dengan perantara ibu saja. Nah, keajaiban ini menjadi ujian kepada manusia, percaya atau tidak kepada kekuasaan Allah. Nabi Isa dalam menjalankan dakwahnya diancam dan direncanakan akan dibunuh dengan cara disalib. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Isa dengan cara diangkatkan ke alam gaib atau mi'raj. Ternyata yang terbunuh adalah orang yang menyerupai Nabi Isa alaihissalam, yaitu Yahuza. Kita lanjutkan. Terdapat kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW sebagai ulul azmi. Kalau ulul azmi kita ingat mimin, ya. Mimin itu singkatan dari M-nya yang pertama. Musa, seperti ini ya teman-teman. M-nya. Musa, kemudian Ibrahim, Nabi Muhammad, kemudian Isa, dan N-nya adalah Nuh, ya. Hanya memang tidak runtuh, susah dijelaskannya. Di sini kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW sebagai ulul azmi. Nah, sejak usia muda, Nabi Muhammad itu terkenal dengan sosok yang jujur, tabah, bertanggung jawab, sabar, pekerja keras, sehingga dijuluki dengan Al-Amin yang artinya terpercaya. Nah, setelah diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad tidak henti-hentinya berdakwah mengajak umat manusia untuk menyembah Allah. Selain untuk menyembah Allah, menghimbau, menyeru agar meninggalkan kemusyrikan, yaitu salah satunya menyembah terhadap berhala. Nabi Muhammad selalu menyiarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun memang sering dihadang, bahkan diancam akan dibunuh oleh kafir Quraisy. Abu Jahal salah satunya adalah orang yang paling membencinya. Nah, pernah ya, ketika Nabi Muhammad sedang beribadah, Abu Jahal ini dan komplotannya datang sengaja mengotorinya dengan najis. Nabi Muhammad itu adalah sosok manusia yang bukanlah sosok manusia yang pendendam. Jadi tidak membalas kejahatan Abu Jahal dan kawan-kawannya. Namun Nabi Muhammad menyerahkan persoalan tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain Nabi Muhammad memiliki sifat jujur dan pemaaf, Nabi Muhammad itu sangat menyayangi anak yatim. Nabi itu pernah mengatakan, barang siapa yang memelihara dan mengasuh anak yatim dengan sebaik-baiknya, kelak mereka akan masuk surga, dan tempatnya berdekatan denganku. Itu janjinya. Nah, hal ini diisyaratkan oleh Nabi Muhammad jari telunjuk, ini jari telunjuk, dan jari tengah yang berdekatan. Dan tidak terhalang apapun. Jadi tidak ada halangan.
Nah, kepedulian Nabi Muhammad itu kepada umatnya sangat besar, teman-teman. Rasul yang paling terakhir itu adalah Nabi Muhammad SAW. Dialah Nabi dan Rasul sebagai penutup. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelahnya. Maka karena Nabi Muhammad itu yang terakhir, sering disebut dengan istilah Khatamul Anbiya, yang artinya penutup atau penghabisan para Nabi dan Rasul. Nah, sekarang kita coba telaah sikap keteladanan pada Rasul. Kita telah mengetahui bahwa Rasul itu memiliki sifat wajib, yaitu sifat syidik, amanah, fatonah, ya keempat tadi. Nah, dari keempat tadi, itu yang ada pada diri Rasul. Nah, contohnya seperti teguh pendirian ya, dimana teguh dan sanggup menyampaikan agama kepada umat masing-masing dengan penuh keteguhan, kesabaran, teguh hati, tabah. Salah satu contoh lagi, misal memiliki sifat amanah, itu dapat dipercaya. Jadi setiap Rasul memegang amanah yang diberikan oleh Allah untuk menyiarkan agama dengan sebaik-baiknya. Mereka semua yang diberi gelar ulul azmi karena mereka paling banyak mendapatkan tantangan, paling banyak penderitaan. Akan tetapi mereka tetap teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap sabar, tetap tabah, terus berjuang dan menyampaikan apa yang menjadi keluh kesahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk proyek teman-teman, saja sudah menyiapkan informasi mengenai rangkumlah informasi yang terdapat pada video pembelajaran minimal 3 paragraf. Silahkan rangkum menurutmu, boleh rangkum siapa saja Rasulul Azmi, kemudian sifat dari Rasulul Azmi, kemudian hal yang perlu diteladani, misal. Silahkan rangkum. Kamu boleh dimulai dari pengertian ulul azmi, misal. Sesuai dengan kemampuanmu dalam merangkum. Silahkan gunakan bahasamu sendiri dan mencatat di buku tulis. Pastikan memfotonya, mengirimkannya ke classroom. Tentunya pastikan fokus kameranya ya saat memotokan proyek. Terima kasih banyak teman-teman, tetap semangat. Dari pembelajaran kali ini kita bisa mengambil ibrah bahwa bisa menjadikan contoh keteladanan sikap Rasul menjadi sebuah pelajaran untuk menjadikan kita lebih baik lagi ke depan. Dari belajar PAI hari ini, teman-teman bisa belajar dari kisah-kisah keteladanan para Rasul. Terima kasih banyak. Kita akhiri dengan membaca doa, sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.